kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi. Lewat video kita terus maju. BDT channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi bersama saya BDT dari Borneo Sabah, akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Guys, Timnas Indonesia guys. Satu ketika dulu guys, Timnas Indonesia cumalah sebuah tim pelengkap di dalam sesuatu event ataupun pertandingan gitu. Tapi sekarang Timnas Indonesia dalam perjalanan ke Piala Dunia guys. Apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia? Apa pendapat kawan-kawan semua? Dan kita akan nonton video yang satu ini. Ojo lali di subscribe guys. Tunjukkan cinta kalian pada Timnas Indonesia. Saya mau tengok berapa banyak like di video ini yang membuktikan kalian semua dukung Timnas. Saya mau tengok guys, oke? Jadi hari ini kita akan nonton video ini. Moga semua kawan-kawan dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa buat kawan-kawan yang berpuasa, dan selamat berbuka buat kawan-kawan yang mau berbuka juga, sebab video ini saya post nanti dekat-dekat waktu berbuka nih. Jadi moga semua lancar lah guys dan ojo lali di subscribe channelku. Tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton video yang satu ini seperti apa. Let's go, 1-2. Dari tim yang cuma jadi pelengkap persaingan di kawasan Asia Tenggara, saat prestasi tertinggi timnas hanya sebagai runner-up AOF. Timnas Indonesia sekarang bikin mata dunia terbelalak. Nah guys, bayangin aja teman-teman, dari ranking FIFA 175 di tahun 2018, sekarang kita nangkring di posisi 128 per Februari 2025. gila guys, dan duduk jauh. di peringkat 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Melonjak cuma naik. selisih 1 poin dari Australia. Apa sih rahasia gila yang bikin Garuda terbang tinggi Kira-kira dan apa guys? berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026? Ulasan ini kami rasa menarik untuk mengikuti perjalanan timnas sebelum pertempuran bersejarah dimulai di Sydney Football Stadium sebentar lagi, dengan respect besar diberikan Australia pada Indonesia. Respect So, besar. mari kita bedah bareng dengan data akurat dan fakta terbaru. Kita mulai dengan flashback dulu ke masa kelam. Nggak usah mundur terlalu jauh juga ya. Saat pada tahun 2018, Timnas Indonesia start di ranking 175 dunia FIFA. Ini merupakan salah satu posisi terburuk dalam sejarah Indonesia. Di AOF 2018, saat itu kita juga kalah 0-1 dari Laos. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2022, kita dibantai 0-5 oleh Uni Emirat Arab. Dengan saat itu, Indonesia jadi bulan-bulanan tim lainnya dan jadi juru kunci di bawah tim-tim ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia hingga timnas Thailand. Timnas hanya punya 1 poin dari 8 laga, dan itu adalah momen yang membuat para penggemar frustasi menahan sedih atas prestasi tim Garuda yang terus merosot. Bayangkan guys, satu masa dulu Timnas Indonesia ini di ranking paling bawah guys. Malaysia lagi di atas Indonesia. Tapi itulah saya bilang satu perubahan besar pada Timnas Indonesia. Sekarang Timnas Indonesia, kalian bisa lihat berapa kuat Timnas Indonesia kan. Gila betul. Dia punya kemajuan dalam tim tuh, dia punya progres tuh kan signifikan besar guys. Dikatakan kita ada di titik nol tanpa harapan sama sekali. Di mana Piala Dunia? Itu hanya mimpi, kata para penggemar yang melihat prestasi timnas di masa lalu. Timnas Tapi inilah. tunggu, diawali dengan era Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI yang kemudian dilanjutkan oleh kepengurusan PSSI di bawah Erick Thohir. Menurut kami, 2023 jadi titik balik paling besar. Maksudnya, program naturalisasi emang udah mulai sejak 2021, tapi menjadi semakin intens saat deretan pemain berdarah Indonesia yang sudah terbukti di Liga Top mampu ditarik ke skuad tim Garuda, seperti Tom Hai, Jay Izzat, Matthew First, Ragnar, Kai, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ola Romney, Amel Audero, Joey Palabasi, dan juga Dean Chen jadi amunisi baru. Hasilnya, menurut Transfer Market per Maret 2025, nilai pasar skuad timnas melonjak ke 634 miliar rupiah, tertinggi di Asia Tenggara, dan bahkan ngalahin Australia yang turun ke 448 miliar rupiah gara-gara cederanya pemain bintang seperti Harry Southard, Ritati, hingga Riley McCree. Di sini Indonesia jelas telah berubah.
Dari tim yang dulu cuma mengandalkan pemain lokal dengan nilai pasar 50 hingga 70 miliar rupiah, sekarang kita punya starting 11 yang 70% main di Eropa. Gila kan? Ini bukan cuma soal duit, tapi kualitas yang bikin lawan mikir 2 kali. Sekarang deh, apa yang disampaikan Tim Cahill, legenda timnas Australia yang bicara soal Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah bisa bersaing dengan kekuatan tradisional di wilayah Asia. Dia, Popovic, pelatih Australia, memiliki kumpulan pemain berbakat. Tetapi jika melihat tim seperti timnas Indonesia dan Arab Saudi, negara-negara di Asia ini sejajar, bahkan beberapa lebih baik. Dan itulah kenyataan sepak bola saat ini. Performa Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar tradisional. Hal ini terbukti dalam pertandingan kualifikasi, di mana mereka telah secara efektif memanfaatkan bakat muda mereka, membawa energi segar ke dalam strategi mereka. Ujar Tim Cahill dikutip dari Soho. Jelas menyambut timnas yang tiba di Australia, Tim Cahill menunjukkan respek tetap saat mengingatkan pelatih Australia Popovic jika Indonesia telah berkembang dengan kualitas yang setara. Itulah kenyataannya. Timnas dan pemain tiba di Sydney. Saat ini sendiri, sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney, Australia, untuk persiapan laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang berangkat dari Indonesia ada rombongan pelatih dan rombongan pemain lokal dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Hernando Ari, Nadeo, Sananta, dan Ricky Kambuaya. Berangkat dari Jakarta pada Minggu malam 16 Maret 2025 dan sudah mendarat di Sydney pada Senin pagi waktu setempat. Sementara untuk pemain yang bermain di luar negeri juga mulai berdatangan. Tom Hai, Justin Yepner, Santi Walsh, Joey Pelupasi, Marcelino Ferdinand, Nathan, Yusuf, Ole, dan Pat yang mulai terbang ke Sydney. Beberapa berangkat dari klub masing-masing di Eropa dan Asia pada 15 hingga 16 Maret 2025 setelah menyelesaikan pertandingan akhir pekan. Lihat deh senyum Tom Hai saat mendapatkan sambutan meriah dari fans Garuda. Atau bagaimana Pas menikmati perjalanan panjang 16 jamnya dari Dallas ke Sydney. Oke guys, jadi timnas Indonesia sudah berangkat ke Australia untuk kualifikasi Pildun nanti 2026, tidak salah saya. Ya, 2026 kalau tidak salah saya. Kalau untuk kelayakan lah, jadi melawan Australia. Sekarang timnas Indonesia sudah berada di Australia. Kalau tidak salah mereka 20 hari bulan kan dia punya 20 hari bulan guys. Jadi kira-kira guys, kalian dukung timnas Indonesia, berapa prediksi kalian guys? Kita coba komen di ruangan komentar di bawah prediksi menentang Australia. Dan saya doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia, moga lolos ke Piala Dunia guys, itu yang saya harapkan. Dan kita sambung lagi menonton dulu. Jadi mayoritas squad baik dari dalam negeri maupun abroad diprediksi sudah akan mulai berkumpul di Sydney pada 17 Maret 2025 pagi atau malam nanti. Ini luar biasa dan keren untuk pihak supporter yang sudah menyambut para pemain dan tim pelatih. Indonesia memang punya supporter dengan nasionalisme yang gak ada lawan, dan itu bisa memulihkan semangat serta kondisi kebugaran pemain dengan cepat. Oke guys, jadi bagi saya timnas Indonesia ini satu tim yang luar biasa guys ya, mulai dari bawah tapi akhirnya ke Piala Dunia. Joey Pelupasi menambah kekuatan lini tengah. Melihat story dari Joey Pelupasi yang terbang ke Sydney, Australia, kami pikir ini mengonfirmasi jika pemain senior 31 tahun ini berpotensi bermain untuk timnas di laga kontra Australia. Dan jika pada akhirnya ia dimainkan, itu akan jadi tambahan kekuatan yang menarik. Seperti kita tahu, Joey Pelupasi bukan nama sembarangan. Dia udah punya jam terbang tinggi di liga-liga top Eropa. Di Eredivisie, Joey pernah main di FC Twente, Heracles Almelo, dan Groningen. Sedangkan di Championship Inggris, ia pernah berseragam Sheffield Wednesday dari 2018 hingga 2021, di mana Joey tampil 119 kali, yang menjadi bukti dia tahan banting di kompetisi seketat Inggris. Pengalaman itulah yang bikin Joey punya adaptasi tinggi, sisi permainan matang, dan ketahanan fisik yang dibenci lawan. Jika dibandingkan sama lini tengah timnas sekarang, Joey bawa kedewasaan yang beda, di mana kombinasi Joey Tom Hai nantinya bisa jadi kunci. Seperti kita tahu, Tom Hai punya kreativitas saat 2 gol jarak jauh di 9 cup bersama timnas telah menjadi bukti.
Tapi tanpa tandem selevel, Tom sering terkunci. Dan kini, hadirnya Joey dengan karakter bertahan dan energi tinggi bisa jadi pelindungnya. Ya, semoga saja ya, Joey ini sudah bisa dimainkan di form terbaik di laga kontra Australia. Minimal di laga kontra Bahrain deh. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi inilah video yang hari ini saya mau sajikan bersama kawan-kawan semua, mau minta pendapat kawan-kawan semua. Timnas Indonesia ini bayangkan guys, dari bawah guys, mereka pelan akhirnya siapa sangka bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia ini guys. Luar biasa sekali kan. Jadi kalau menurut kawan-kawan, apa pendapat kawan-kawan, komen di ruang komentar di bawah, dan kita doakan yang terbaik buat Timnas Indonesia, moga bisa ke Piala Dunia. Dan itu sejak pun saya rasa sudah pencapaian yang luar biasa kalau sudah sampai ke Piala Dunia. Luar biasa guys, naik mau merinding kalau teringat kalau Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia tuh. Amin, moga-moga tercapai guys. Oke guys, sampai di sini dulu video pada kali ini. Komen di ruang komentar di bawah pendapat kawan-kawan, dan insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Salam satu damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.